Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat. Yes. Adik-adik yang baik, kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang baik, tema minggu kita hari ini, aku mau menghormati ayah dan ibu. Saatnya kita memuji Tuhan. Kakak undang semua adik-adik bangkit berdiri. Lagu kita adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh kasih Yesus lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra. Oh kasih Yesus. Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami di pagi ini. Tuhan berkati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu melalui suara kami, mulut, serta segala pujian kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan kepadamu. Berkati kami semua anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Kakak undang bangkit berdiri, lagu kita Kudaki Gunung yang Tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Dan pada minggu ini, hukum Taurat Tuhan yaitu titah kelima dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka.
tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Juni, yaitu dari 2 Korintus 5 ayat 17. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita hanya dekat Allah saja. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik persiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Halo adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita satu hati, lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita membuka firman Tuhan buat kita menjadi khotbah, yaitu tertulis dalam Keluaran 20. Ayo semuanya Alkitabnya dibuka ya, ayatnya yang ke-12. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Salam damai sejahtera buat adik-adik semuanya, anak-anak yang hebat yang ada di rumah, yang manapun kita berada ya. Apa kabar nih? Kabar kalian semuanya adik-adik, semoga sehat dan ceria ya. Nah, Emang Pendeta mau tanya nih, coba angkat tangan dulu ya, siapa yang sayang sama mama dan papanya? Ayo. Ya, pasti semua sayang ya sama orang tuanya. Nah, Tuhan Yesus juga mau menunjukkan sayang kita sama mama papa dan juga sama om tante, kakek nenek, opung, siapapun yang merawat kita di rumah. Ayat Alkitab hari ini ya dari Keluaran ya, di mana Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, katanya tadi hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, adik-adik semuanya, Keluaran 20 ayat 12 ini adalah salah satu perintah atau titah dari Allah yang diberikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, sejarah mencatat ya, kisah ini terjadi sepanjang waktu bangsa Israel itu berkumpul di kaki Gunung Sinai, di mana waktu itu 49 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu seperti yang sudah sebagian besar adik-adik ketahui ya, ada 10 perintah Allah atau titah yang ditulis ini dalam 2 loh batu di Gunung Sinai. Perintah-perintah inilah menjadi dasar laku kehidupan bagi bangsa Israel pada masa itu, pada waktu itu. Nah juga kita nih sebagai orang Kristen di masa kini, isi perintah Allah tersebut adik-adik itu mencakup antara hubungan mereka, kita dengan Allah dan juga dengan manusia.
Nah, perintah tersebut diberikan untuk membentuk bangsa Israel menjadi umat yang setia, umat yang mengasihi Allah, serta mereka harus hidup dalam kasih dan keadilan dengan sesama. Sebelum perintah ini disampaikan melalui perantara Musa, adik-adik, bangsa Israel itu baru saja keluar dari Mesir. Selama perjalanan tersebut, Allah lah yang memimpin mereka melalui perantaraan Musa. Allah setia mengirim perjalanan bangsa Israel yang kerap tegar tengkuk ya, yang keras kepala dalam perjalanan keluar dari Mesir. Allah lah yang menuntun bangsa Israel itu pada masa itu, dan hidup mereka prakteknya adalah menyembah berhala, dan Allah ingin mengajarkan mereka nih cara hidup yang benar melalui perintah yang ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Adik-adik semuanya, perintah kelima ini adalah perintah paling awal nih yang berbicara hubungan dengan sesama manusia. Setelah perintah yang pertama hingga keempat itu berbicara dengan hubungan manusia kepada Allah. Jadi adik-adik terkasih, apa itu ya sebenarnya tentang menghormati? Apa itu yang menghormati? Ada yang tahu nggak? Nah, menghormati itu artinya kita menunjukkan rasa sayang dan menghargai orang tua atau mama papa kita. Bukan cuma bilang sayang mama dan papa, tetapi juga harus dilakukan ya, harus ada perbuatan. Coba, siapa yang tahu contohnya? Yo, siapa yang tahu contohnya untuk menghormati orang tua? Nah, ini ya beberapa cara ya untuk menjadi superhero-nya di rumah dengan menghormati papa dan mama. Yang pertama, nih, harus mendengarkan kalau mama dan papa itu berbicara. Kalau mama papa kita lagi kasih tahu sesuatu, jangan malah lari-lari atau main-main atau malah tidak mendengarkan. Tapi dengarkan ya baik-baik ya. Itu artinya kita menghormati mereka, orang tua kita, mama papa kita. Yang kedua nih, yaitu dengan bantu nih mama papanya. Kalau mama papanya lagi capek, kalau pamannya mau minta tawar bantuan, misalnya bantu merapikan mainannya, terus bantu menyapu lantai, bantu apa lagi yuk? Bantu cuci piring setelah makan. Nah, itulah menjadi superhero kalau kita suka menolong ya kan? Ya kayak Avengers gitulah. Nah, yang ketiga, kita itu harus berbicara sopan. Jadi kita harus memakai kata-kata yang baik, yang sopan kalau berbicara sama papa dan mama, orang tua kita, abang kita, yang lebih tua dari kita ya. Jangan berteriak atau pakai kata-kata yang kasar. Karena superhero pun sendiri, Avenger itu sendiri pun punya hati yang baik dan berbicara yang lembut. Nah, yang keempat, turuti perintah yang baik. Misalnya kalau mama dan papa menyuruh kita untuk belajar, tidur waktu yang tepat, tidak suka nonton TV terlalu lama atau pegang handphone terlalu lama. Itu artinya mereka sayang sama kita. Jadi mereka mau yang terbaik buat adik-adik semuanya. Jadi turuti ya perkataan mereka ya. Oke. Nah, yang kelima, kita harus bersyukur. Bersyukur untuk apa sih Emang Pendeta? Ucapan terima kasih sama mama dan papa untuk semuanya yang sudah mereka lakukan untuk kita. Mulai dari pagi nih sampai malam. Mereka berusaha nih untuk melakukan yang terbaik untuk adik-adik semuanya. Nah, karena itulah kenapa ya harus menghormati mama dan papa atau orang tuanya. Yo, ayat Alkitab kita bilang supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Wah, apa artinya ya? Kayak happy birthday ya, adik-adik merayakan ulang tahun di rumah ya. Nah, artinya kalau kita menghormati papa dan mama, Tuhan Yesus akan memberkati kehidupan adik-adik semuanya. Hidup kita akan dipenuhi dengan kebaikan, kita akan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang baik, dan Tuhan akan terus menyertai kita. Ya, seperti superhero yang selalu dijaga kekuatannya oleh Tuhan, juga akan dijaga dan diberkati kalau kita menghormati orang tua. Jadi anak-anak yang
sedang membantu orang tua di rumah, misalnya menyapu, menyuci piring, dengan senyum, ceria, tidak apa kata bahasa Bataknya marungut-ungut ya. Nah ingat ya, mama, papa, dan semua orang tua kita adalah hadiah yang Tuhan berikan untuk kita. Mereka menjaga, merawat, mengasihi kita setiap hari. Jadi marilah kita sebagai anak-anak sekolah minggu di rumah dengan selalu menghormati, mengasihi orang tua kita. Kita menghormati orang tua karena Allah menghendaki ya perbuatan baik itu. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap menghormati orang tua kita ya. Horas, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini yang kami boleh dengarkan. Biarlah itu menguatkan, biarlah itu mencerdaskan, memampukan kami untuk kami boleh menghormati orang tua kami dimanapun orang tua kami berada. Berikan panjang umur bagi mereka, kesehatan, dan murah rezeki bagi orang tua kami, supaya kami boleh mendapatkan kado yang baik dari Tuhan dalam kesehatan, dalam pendidikan, dan semua yang Tuhan berikan bagi kami yang membuat kami panjang umur. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Lagu kita adalah Yesus Sayang Semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik semuanya, marilah kita berdoa dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah hari ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom,
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendoakan, menopang terselenggaranya Jambore Sekolah Minggu HKBP yang akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 5 Juli 2025 di distrik-distrik yang ada di sekitar Jawa. Kami menyambut dengan sukacita seluruh peserta Jambore Sekolah Minggu ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli ini di Gunung Gelis, Bogor. Mari kita belajar sambil bermain. Mari kita bergabung dengan teman-teman sehingga sambil belajar, bermain, bergabung dengan teman-teman, kita mempererat persekutuan Sekolah Minggu HKBP demi HKBP masa depan. Shalom, Tuhan memberkati.